Ada empat yang bisa kita singkat dalam kata sesa. Sesa ini dalam bahasa Makassar artinya menyusahkan. Dan Alhamdulillah, Ramadan hadir untuk menjauhkan kita dari itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada sesi kali ini, di Lentera Ramadan yang kedua, kita akan bahas tentang perisai kehidupan. Nah, mengapa perlu ada perisai kehidupan? Ini terkait dengan hidup kita ini yang banyak yang harus kita jaga. Nah, sebelum ke sana, kita bahas dulu, apa sih yang sering menggelincirkan manusia dalam hidup ini? Yang dengan itu, dia berbuat zalim, bisa ke diri sendiri dan juga orang lain. Nah, ada empat yang bisa kita singkat dalam kata sesa. Sesa ini dalam bahasa Makassar artinya menyusahkan. Sesa, S-E ini serakah. Nah, serakah, kemudian yang kedua, S adalah sombong. S yang kedua adalah syahwat yang tidak terkendali, terutama ke lawan jenis. Dan yang keempat adalah amarah. Mari kita lihat satu persatu. Serakah terjadi pada saat manusia atau kita lebih melihat kepada keinginan dibandingkan kebutuhan. Nah, karena keinginan tidak terbatas, akhirnya berusaha memenuhinya dengan menghalalkan segala cara. Melanggar aturan agama, aturan pemerintah, dan lain sebagainya. Karena serakah inilah lahir perilaku korupsi dan perilaku fraud atau apapun namanya, yang semua tujuannya untuk memperkaya diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, sombong. Nah, sombong ini kata Rasulullah ada dua cirinya. Yang pertama, merendahkan orang lain, dan yang kedua, menolak kebenaran. Nah, sombong merendahkan orang lain. Orang merasa lebih tinggi, lebih mulia karena harta, karena tahta, mungkin juga karena ilmu, jabatan, gelar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu syahwat ke lawan jenis yang tidak terkendali. Nah, sekalian, ini juga banyak yang menghancurkan rumah tangga, menjatuhkan martabat diri, karena terjebak pada perilaku yang menyimpang. Dan yang keempat adalah amarah. Amarah ini timbul karena tidak mampu mengendalikan diri, sehingga emosi yang tidak terkendali berbuat sesuatu yang merusak, mencelakakan, bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain. Sering kita lihat kejadian-kejadian kejahatan terjadi karena amarah yang tidak terkendali. Nah, apa solusinya? Dari empat tadi itu serakah. Nah, serakah solusinya adalah syukur. Jadi, manusia perlu mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara apa? Melihat ke bawah orang lain yang banyak pasti hidupnya di bawah kita, sehingga tercipta rasa syukur dan juga mau berbagi. Dan juga setelah syukur, berusaha untuk hidup sederhana, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Yang kedua, sombong. Nah, sombong ini dapat diatasi dengan sikap tawadu, ya, tetap rendah hati, yakin dan percaya bahwa seluruh yang kita punya adalah anugerah dari Allah. Ada kisah yang bagus, menarik di Al-Quran tentang Nabi Sulaiman. Seorang raja, kaya raya, tentaranya luar biasa, ya, tidak hanya manusia juga jin dan hewan. Dan punya teknologi yang luar biasa, mampu memindahkan teleportasi kalau zaman sekarang ada timnya yang seperti itu. Saya ditanya, dari mana itu semua? Kata Nabi Sulaiman, ini semua anugerah dari Allah untuk menguji saya. Apakah saya bersyukur atau kufur? Jadi, sombong ini harus ada kesadaran bahwa semua anugerah dari Allah. Kemudian, sombong juga bisa kita hilangkan jika ada kesadaran. Semua sementara. Ya, semua orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi, tidak ada yang abadi. Ada kematian yang menghilangkan itu semua. Bahkan belum mati pun banyak orang yaitu miskin, ya, jabut jabatannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, syahwat
lawan jenis yang tidak terkendali, ini dapat diatasi dengan menjaga pergaulan. Ya, kemudian yang kedua, selain menjaga pergaulan, juga memperkuat keluarga. Ya, keluargalah yang menjadi benteng, terutama hubungan suami dan istri selalu dan meningkatkan, ya, membangun rasa cinta yang harmoni dan luar biasa. Dan yang terakhir, amarah. Ya, amarah ini juga, ya, solusinya tentu juga menahan diri. Ya, ada kesabaran yang tinggi dan dapat mengendalikan perilaku. Jangan langsung bereaksi, tapi ada yang disebut third room, ruang ketiga, di mana di situ kita diam sejenak, ada teori 6 second, 6 detik minimal, dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah mengajarkan, kalau kamu marah, kamu sedang berdiri, duduklah, kalau kamu duduk, berbaringlah, dan juga diminta untuk berwudu dan sholat. Itu tentu butuh waktu lama, agar otak kita bisa kembali tenang dan jernih, bukan impulsif, tapi betul-betul bekerja dengan jernih. Nah, itulah teman-teman sekalian, dan alhamdulillah Ramadan hadir untuk, ya, menjauhkan kita dari itu semua. Ya, jauh dari serakah, ya, dengan memberi, jauh dari sombong, dengan kesadaran dalam diri bahwa kita sungguh sangat lemah. 12 jam saja tidak makan, kita sudah tidak bisa apa-apa. Kemudian jauh dari syahwat, lawan jenis yang tidak terkendali. Ya, dengan puasa dan larangan berhubungan suami istri itu semua menjaga itu. Dan kemudian amarah, ya, puasa diharapkan, dituntut untuk mengendalikan amarah. Selamat berjuang menjalankan puasa dengan baik. Nah, insya Allah jika itu semua dilakukan, kita akan memiliki perisai kehidupan. Itulah yang Rasulullah katakan, asyamu jumnah, puasa itu perisai. Perisai di kehidupan kita di dunia ini. Dan tentu juga jadi perisai di akhirat dari siksa api neraka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.